Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sekarang kita melanjutkan ngaji kitab Al-Qawaidul Asasiyah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sekarang kita masuk pada pembahasan Tartibul Adillah. Tartibul Adillah ini adalah mengurutkan dalil-dalil ketika ada beberapa dalil yang bertentangan. Di dalam kitab-kitab yang lain, biasanya Tartibul Adillah ini disebut atau diberi judul dengan at-ta'arud wat tarjih. Itu ketika ada dua dalil atau lebih bertentangan, mana yang harus didahulukan di antara dua dalil atau lebih yang bertentangan ini. Nah, di sini musannif yaitu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki memberi judul dengan Tartibul Adillah. Tartibul Adillati ialah urutan dalil-dalil, yaitu ketika ada dua dalil atau beberapa dalil yang bertentangan. Nah, mana yang perlu didahulukan? Urutannya ini mana yang perlu didahulukan? Ini yang disebut dengan tartibul adillah. At-tartibul luwatan, adapun at-tartib luwatan secara bahasa, ja'lu kulli syai'in ialah menjadikan segala sesuatu fi martabatihi di dalam posisinya syai'. Ja'lu kulli syai'in ialah menjadikan setiap sesuatu, ini bukan segala ya, tapi setiap. Ja'lu kulli syai'in ialah menjadikan setiap sesuatu fi martabatihi di dalam posisinya syai'. Jadi secara bahasa yang namanya tertib itu adalah menempatkan sesuatu sesuai posisinya, sesuai urutannya. Ini yang disebut dengan tertib. Sesuai urutan ini disebut dengan tertib secara bahasa. Wastilahan dan secara istilah, huwa adapun at-tartib ja'lul asya'i ialah menjadikan perkara-perkara al-katsirati yang banyak bihaisu dengan sekiranya yutlaku alaiha dikatakan alaiha atas al asya al katsirah ismun wahidun apa nama wahidun yang satu. Jadi yang dinamakan tartib itu adalah mengelompokkan banyak hal menjadi satu. Kemudian hubungan di antara beberapa hal ini adalah hubungannya at-taqaddum wa ta'akhur. Ada yang awal, ada yang akhir. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Ini hubungan, ya, hubungannya antara beberapa hal yang dikelompokkan menjadi satu ini. Wa yakunu dan ada li ba'dhi ajzaihi ialah bagi sebagian bagian-bagian ismun wahid nisbatun apa hubungan ila ba'din pada sebagian bitaqaddumi dengan taqaddum ini terdahulu wa ta'akhuri dan terkemudian atau belakangan. Nah, ada banyak hal dikelompokkan sehingga menjadi satu nama. Nah, hubungan antara beberapa hal ini hubungannya adalah taqaddum wa ta'akhur. Ada yang harus ditaruh di depan, ada yang harus ditaruh di belakang. Ini hubungannya. Jadi di dalam tartib itu hubungannya adalah at-taqaddum wa ta'akhur. Contohnya seperti misalnya ya, yang sangat mudah, ini di dalam wudu itu kan harus tartib.
harus berurutan. Yang pertama itu adalah niat, kedua membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan, membasuh kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Mengusap kepala, kemudian membasuh kedua kaki. Nah, ini hubungannya kan di dalam furudul wudu ini kan hubungannya antara satu dengan yang lain itu adalah at-taqaddum wa ta'khur. Yang harus didahulukan itu apa? Yaitu niat. Kemudian setelah niat membasuh wajah. Setelah membasuh wajah mengusap membasuh kedua tangan. Setelah membasuh kedua tangan baru mengusap kepala. Setelah mengusap kepala baru membasuh kedua kaki. Nah, tidak boleh ini dibolak-balik. Kenapa? Karena hubungan antara furudul wudu itu satu dengan yang lain adalah at-taqaddum wa ta'akhur. Wa tartibul adillati, dan adapun mengurutkan dalil-dalil, innama yakumu bihi, ialah hanya saja yakumu melakukan bihi dengan tartibul adillah, man siapa orang, huwa adapun man ahlun, ialah kompeten, mampu, lidzalika untuk itu tartibul adillah. Wa huwa dan adapun man al mujtahidu, ialah mujtahid. Siapa yang bisa melakukan tartibul adillah itu? Yaitu mujtahid yang bisa menentukan bahwa dalil ini didahulukan, dalil ini harus ditaruh di belakang. Nah, ini siapa yang bisa melakukan itu? Yang bisa melakukan itu adalah mujtahid. Walidzalikah, dan karena itu, yaqumu bihi manhu ahlun lidzalik, qaddama mendahulukan ba'duhum siapa sebagian ulama babal ijtihadi terhadap bab ijtihad, ala dzalika atas itu tartibul adillah. Wa huwa, dan adapun takdimu babil ijtihad, maslaku jumhuril usuliyina, ialah jalan atau metode kebanyakan para ahli usul, minas syafi'iyati dari kalangan ulama syafi'iyah, wal malikiyati dan kalangan ulama malikiyah, wal hanabilati dan ulama hanabilah. Li'annahu, karena sesungguhnya apa tartibul adillah, min amalil mujtahidi, ialah sebagian di antara pekerjaan mujtahid. Di antara pekerjaan mujtahid. Jadi karena tartibul adillah ini merupakan tugas dari mujtahid, maka sebagian ulama ada yang membahas tartibul adillah ini setelah pembahasan ijtihad. Artinya membahas ijtihad dulu baru kemudian membahas tartibul adillah. Kenapa demikian? Iya, karena ijtihad dan mujtahid itu perlu dibahas terlebih dahulu, baru kemudian membahas tartibul adillah. Urutannya demikian. Kenapa? Karena tartibul adillah itu tugas orang mujtahid. Bainama, sedangkan atau sementara, zahaba berpendapat ba'dul hanabilati siapa sebagian kalangan ulama Hanabila, ila ardihi pada menyajikan tartibul adillah, ba'dal adillati setelah pembahasan dalil-dalil, ba'dal adillati setelah dalil-dalil, li silatihi karena berhubungannya tartibul adillah al-wusqa yang kuat atau yang kokoh, biha dengan adillah. Wa huwa, dan adapun ardihi ba'dal adillah, ma adalah sesuatu masya yang menempuh siapa Al-Imam Al-Juwaini alaihi atas ma fil waraqati di dalam kitab Al-Waraqat. Fil waraqati di dalam kitab Al-Waraqat. Sebagian ulama termasuk Imam Al-Juwaini membahas tartibul adillah ini sebelum bab ijtihad, yaitu setelah selesai menjelaskan al-adillah. Al-adillah itu kan ada Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, dan juga ada yang sering dia bahas itu adalah al-aslu fil asya, al-istishab. Nah, ini kan. Ini kan dalil-dalil itu. Nah, setelah menjelaskan dalil-dalil ini,
baru kemudian menjelaskan tartibul adillah. Kenapa tartibul adillah itu dibahas setelah selesai membahas al-adillah? Iya, karena kan tartibul adillah ini memiliki hubungan yang kuat dengan al-adillah. Tartibul adillah memiliki hubungan yang kuat dengan al-adillah. Sehingga menurut sebagian ulama ini lebih pas ya, tartibul adillah ini dibahas setelah pembahasan al-adillah. Dan ini juga yang dilakukan oleh Al-Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain di dalam kitab Al-Waraqat. Juga dilakukan oleh beliau di sini, yaitu As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau menempatkan tartibul adillah ini sebelum pembahasan babul ijtihad dan setelah pembahasan al-adillah. Idza alimta ketika telah mengetahui kamu hada terhadap ini al-mazkur, al-bayan al-mazkur, penjelasan yang sudah disebutkan barusan, fa'lam maka mengetahuilah kamu annal adillata bahwa sesungguhnya apa dalil-dalil yuqaddamu ialah didahulukan minha dari al-adillah inda jtima'iha ketika berkumpulnya al-adillah wa tanafi madlulatiha dan saling menafikan makna-makna yang ditunjuk al-adillah al-jaliyu apa yang jelas minha dari al-adillah alal khafiyyi atas yang samar wadzalika dan adapun itu takdimul jali alal khafi kal-zahiri seperti az-zahir wal muawwali dan muawwal fayuqaddamu maka didahulukan al-lafzu apa lafat fi maknahu di dalam maknanya lafat al-hakiki yang sebenarnya ala maknahu atas makna lafat al-majazi yang kiasan al-majazi yang kiasan. Jadi ada beberapa dalil yang harus didahulukan daripada dalil yang lain. Misalnya ya, ada zahir dan muawwal. Maka mana yang lebih didahulukan antara zahir dan muawwal adalah yang az-zahir. Misalnya juga ada hakikat dan majaz. Mana di antara hakikat dan majaz ini yang perlu didahulukan? Yaitu hakikat. Wa yuqaddamu dan didahulukan ma apa sesuatu yufidu yang berfaedah apa ma al ilmah pada keyakinan alama atas sesuatu yufidu yang berfaedah apa ma al dhanna pada dugaan kuat. Dalil yang menghasilkan kepastian atau keyakinan yang pasti, menghasilkan pengetahuan yang pasti, itu harus didahulukan dari dalil yang menghasilkan pengetahuan yang berupa dugaan kuat. Illa kecuali idza kana ketika ada ma apa sesuatu yufidu yang berfaedah apa amma al ilmah pada pengetahuan pasti atau pada kepastian aman ialah umum wama dan sesuatu yufidu yang berfaedah apa ma al-dhanna pada dugaan kuat khassan ialah khusus fayukhassu maka ditaksis atau dikhususkan fayukhassu maka ditaksis al-awwalu apa yang pertama yaitu mayufidul ilma fayukhassu maka ditaksis al-awwalu apa yang pertama bisani dengan yang kedua kama sebagaimana sesuatu keterangan taqaddama yang telah berlalu apa ma fi mabhasit taksis di dalam pembahasan at-taksis di dalam pembahasan at-taksis mayufidul ilma harus didahulukan dibanding ma yufidul dzan. Kecuali ma yufidul ilma ini berupa dalil umum dan ma yufidul dzan ini berupa dalil khas, dalil khusus. Maka ini tidak saling meniadakan, tapi saling melengkapi. Bagaimana cara melengkapi? Yaitu dijam'u, dikompromikan. Dalil yang yufidul dzan itu mentaksis kepada dalil ma yufidul yang umum ya, yang umum. Wa yuqaddamu dan didahulukan an-nutqu apa teks yang dimaksud di sini adalah an-nas teks dari Alkitab dan As-Sunnah. Wa yuqaddamu dan didahulukan an-nutqu apa teks alal qiyasi atas qiyas wal muradu dan adapun yang dimaksudkan bin nutqi dengan kata an-nutq huwa al-murad an-nasu ialah teks minal kitabi dari Al-Quran awis sunnati atau hadis mutawatiron ialah mutawatir bertransmisi massa
karena ada apa nutku au ahadan atau bertransmisi tunggal. Au ahadan atau bertransmisi tunggal. Jadi kalau ada teks Al-Quran atau teks hadis bertentangan dengan kias, mana yang didahulukan? Yaitu adalah teks Al-Quran atau teks hadis. Ya. Jadi yang didahulukan itu adalah Al-Qurannya atau hadisnya. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis itu aslun lil kias. Karena Al-Quran atau hadis itu merupakan asal atau dasar bagi kias. Bagi kias. Illa kecuali ayyakuna ada annutku apa teks aman ialah umum wal kiasu dan kias khasan ialah khusus. Fayukhassu maka ditaksis apa annutku bil kiasi dengan kias kama sebagaimana sesuatu keterangan taqaddama yang telah berlalu apa taqaddama yang telah terdahulu ya. Kama sebagaimana sesuatu keterangan taqaddama yang telah terdahulu apa ma fi mabhathi takhsisi di dalam pembahasan at-takhsis. Wa yuqaddamu dan didahulukan al-qiyasul jali apa qiyas al-jali, qiyas yang al-jali. Ada di dalam pembahasan qiyas itu adalah qiyas jali, ada qiyas khafi. Ini butuh pembahasan agak panjang ya. Karena di dalam kitab ini tidak dijelaskan apa itu qiyas jali dan apa itu qiyas khafi. Yang dijelaskan itu hanya pembagian qiyas pada qiyas dalalah, qiyas illah, qiyas dalalah dan qiyas syabah. Sementara qiyas jali ini tidak dijelaskan. Ini biasanya dijelaskan di kitab yang levelnya lebih tinggi dari kitab ini. Wa yuqaddamu dan didahulukan al-qiyasul jaliyu apa qiyas al-jali ka qiyasil illati seperti qiyas illah alal khafi atas qiyas khafi ka qiyasis syabahi seperti qiyas syabah. Jadi kan al-qiyas bi'tibaril wuduh wal khafa itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan al-jali, ada yang disebut dengan al-khafi. Mana yang termasuk qiyas jali? Yang jelas yang termasuk qiyas jali adalah qiyasul illah. Setelah qiyasul illah adalah qiyas dalalah. Setelah qiyas dalalah adalah qiyasus syabah. Jadi kalau bertentangan antara qiyasul illah dengan qiyas dalalah, maka yang didahulukan adalah qiyas illah. Kalau bertentangan antara qiyas dalalah dan qiyas syabah, maka yang didahulukan adalah qiyasus syabah. Atau ada qiyas illah bertentangan dengan qiyasus syabah, maka yang didahulukan adalah qiyas illah. Ini yang dimaksud di sini ya. Kemudian wa inja'a an-nasu dan apabila datang an-nasu apa teks minal kitabi dari Al-Quran wa sunnati dan hadis mufidan dalam keadaan berfaidah taghyirul istishabi terhadap merubah keberlanjutan hukum. Istishab ini adalah keberlangsungan hukum atau keberlanjutan hukum sebelumnya. Fal hukmu maka adapun hukum, hukmuhu ialah hukum an-nas. Jadi kalau bertentangan antara Al-Qur'an dan hadis dengan al-istishab, dengan dalil istishab, maka yang didahulukan itu adalah an-nas minal kitab awis sunnah. Di kitab ini tidak dijelaskan secara rinci apa itu yang dimaksud dengan dalil istishab. Dalil istishab itu adalah ya secara sederhananya adalah tetap mengambil hukum yang telah berlaku sebelumnya sebelum dijumpai dalil yang merubah. Memberlakukan hukum yang sudah ada sebelumnya, yang sudah berlaku sebelumnya. Ini disebut dengan al-istishab. Sederhananya demikian. Ini biasanya di dalam kitab-kitab usul, meskipun levelnya mubtadi, ini biasanya dibahas istishab ini. Ada dalil mukhtalaf, al-adillah al-mukhtalaf itu yang dibahas. Yang biasanya dibahas. Pertama itu adalah al-aslu fil asya. Yang kedua itu biasanya al-istishab juga termasuk sering dibahas. Juga yang sering dibahas itu adalah qaulus sahabi. Ini juga sering dibahas. Cuman di dalam kitab ini musannif tidak membahas secara lebih rinci
Apa itu dalil istishab? Wahuwa dan adapun annas, wahuwa dan adapun annas hujjatun ialah hujjah. Wa ingkana fihi taghyirul wa ingkana fihi dan meskipun ada fihi ialah di dalam annas taghyirul istishabil asli apa merubah keberlangsungan hukum al asli yang asli. Al asli yang asli. Tetap yang dijadikan hujjah itu adalah an-nas. Meskipun nas ini bertentangan dengan al-istishab. Wa illam yujad dan apabila tidak dijumpai finutki di dalam teks ma apa sesuatu yughayyiru yang merubah apa ma al aslah pada hukum asal. Al aslah pada hukum asal fayustashabu maka diberlangsungkan al halu apa keadaan. Fayustashabu maka diberlangsungkan atau dilanjutkan al halu apa keadaan ay al adamul asliyu artinya ketiadaan al asliyu yang asli. Artinya bagaimana misalkan kalau ada nas ya, ada nas cuman nas ini tidak merubah kepada hukum sebelumnya. Maka mana yang ini yang perlu diambil yaitu istishabul hal. Istishabul hal atau mengambil dari istishabnya. Kalau tidak ada atau tidak dijumpai di dalam teks itu yang merubah hukum yang sudah berlaku sebelumnya. Maka tetap hukum sebelumnya itu tetap dilanjutkan, tetap diberlakukan. Nah, melanjutkan atau memberlakukan hukum yang sudah ada sebelumnya ini disebut dengan istishab. Disebut dengan istishab. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.